Saya Siti Nurhaliza, saya dari kelompok 1. Ada 5 orang, yaitu Ati Hayati, Elga Rabiatul Sanjaya, Fitria Hoirunisa, dan Hendra. Namun pada kesempatan kali ini yang akan berpresentasi yaitu hanya saya, Ati, dan Elga. Sedangkan Fitri dan Hendra tidak bisa mengikuti presentasi karena sedang sakit. Namun dalam pembuatan materi PPT kali ini, Fitria dan Hendra juga ikut berpartisipasi dalam pembuatannya. Dan kelompok 1 ini kebagian tugas yaitu tentang asas-asas, sumber-sumber, syarat sah, dan teori terjadinya hukum kontrak dagang. Oke, langsung masuk ke asas-asas hukum kontrak dagang. Yang pertama yaitu ada asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, asas kebebasan berkontrak ini merupakan sebuah asas di mana memberikan kebebasan bagi para pihak yang pertama untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Maksudnya adalah para pihak tidak wajib membuat perjanjian begitu loh. Kalau misalkan nggak mau buat ya tidak apa-apa. Yang kedua yaitu mengadakan perjanjian dengan siapapun. Artinya para pihak juga tidak dikekang untuk harus membuat perjanjian dengan si A atau si B. Maksudnya pihak yang membuat perjanjian itu bisa melakukan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan. Yang keempat, menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Kadang kan ada nih ya, orang sewa menyewa. Misalkan sewa tempat. Sewa tempat itu kadang-kadang ada yang jika kurang paham terhadap hukum tuh ada yang hanya secara lisan. Namun jika orang-orang yang paham hukum, artinya orang-orang yang berhati-hati, maka dia akan melakukan perjanjian dengan secara tertulis, artinya ada hitam di atas putih begitu loh. Sedangkan lahirnya asas kebebasan berkontrak ini adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani. Jadi asas ini ada sejak zaman Yunani udah ya. Zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo the Great, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Terus lanjut yang ke asas yang yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Nah, maksudnya di sini asas konsensualisme itu adalah jika sebelum melakukan perjanjian itu, maka harusnya kedua belah pihak itu sudah sepakat. Sepakatnya di sini bukan hanya ini ya, bukan sama oh ya udah saya sepakat gitu loh. Tapi juga dilaksanakan perjanjian itu gitu loh maksudnya. Misalkan saya mau membeli rumah kepada A dan si A juga bilang, iya saya sepakat dengan harga yang sudah saya tawarkan misalkan. Nah di sini bukan hanya sekedar saya tawarkan, tapi juga bagaimana caranya saya yang memberikan haknya dia dan dia juga memberikan kewajibannya dia gitu loh maksudnya. Lanjut yang kedua ada asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Nah, ini juga asas ini sangat penting menurut saya. Karena apa? Karena kadang kita melakukan perjanjian kan ada hitam di atas putih. Misalkan jika kita melakukan perjanjian itu dengan dengan siapa dah? Dengan si A misalkan, tapi melalui notaris misalkan ya, melalui notaris. Di sini notaris ini tidak boleh mengintervensi ataupun membujuk saya ataupun pihak yang satunya untuk mengubah substansi isi dari kontrak tersebut gitu loh. Lanjut ada asas itikat baik, good throw. Asas itikat baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu nisbi dan mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Artinya orang ini bisa dipercaya atau tidak itu dilihat dari bagaimana ia berperilaku. Sedangkan yang itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan yang dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan menurut norma yang objektif. Di sini yang mutlak ini dilihat sudut pandang dari cara berpikirnya, begitu loh. Jika nisbi itu dilihat dari cara bergaulnya, dari cara perilakunya, sedangkan untuk yang mutlak itu dilihat dari tolak ukurnya, itu dilihat dari cara berpikirnya. Iya, norma-norma kecerdasannya, kepintarannya, begitu loh. Bagaimana dia menilai keadaan, apakah dia orang yang adil, artinya tidak memihak, atau bagaimana gitu. Itu mutlak. Lanjut, ada asas kepribadian atau asas personalitas. Asas kepribadian atau asas personalitas. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maksud dari asas kepribadian atau asas personalitas ini yaitu asas di mana jika melakukan perjanjian itu dilakukan hanya di sendiri. Misalkan saya ambil kredit barang atau kredit sepeda lah ya, mungkin ya yang lebih resmi. Kredit sepeda kepada salah satu leasing yaitu Adira. Itu maksud dari asas kepribadian ini, sepeda yang saya kreditkan, yang saya ambil dari kreditan tersebut jangan dibuat untuk dipakai oleh orang lain yang bayar tapi atas nama saya, enggak, tapi memang saya yang pakai, saya yang bayar setiap bulannya, begitu maksudnya. Selanjutnya yaitu sumber hukum kontrak dagang yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Elga Robiarto Sanjaya. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elga Robiarto Sanjaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Siti Nurhaliza. Sumber hukum kontrak dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985. Yang kedua, syarat sahnya terjadinya hukum kontrak dagang. Ada beberapa syarat sahnya suatu kontrak. Suatu kontrak dapat dikaji berdasarkan hukum kontrak yang terdapat di dalam KUH Perdata. Dalam hukum Eropa kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata atau lebih tepatnya diatur pada pasal 1365 buku keempat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 1320, menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya objek, dan yang terakhir adanya kausa yang halal. Yang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara teman saya yaitu Ati Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Nurhayati akan mempresentasikan lanjutan dari saudara Elga Robiarto Sanjaya, yaitu tentang teori terjadinya hukum kontrak dagang. Nah, yang pertama yaitu tentang teori kepentingan atau sering disebut dengan utilitarianisme teori yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, yaitu menjelaskan bahwasannya kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Adam Smith dengan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam. Hal yang sama menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan utilitarianisme. Utilitarianisme dan teori klasik ekonomi dianggap saling melengkapi dan sama-sama menghidupkan pemikiran liberalis individualistis
Jeremy Bentham juga menjelaskan bahwa dalam bukunya yang kedua yaitu tentang teori kedaulatan hukum yang dipelopori oleh Kreb, yang mana Kreb mengatakan bahwasannya kekuasaan hukum yang harus kami cari dari dalam reaksi perasaan hukum. Jadi kekuasaan hukum itu tidak terletak di luar manusia tetapi di dalam manusia. Hukum berdaulat yaitu di atas segala sesuatu termasuk negara. Oleh karena itu menurut Kreb negara yang baik adalah negara hukum atau Restat. Tiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum. Jadi, negara yang terbaik itu adalah negara hukum atau Restat, yang mana suatu tindakan negara harus bisa dipertanggungjawabkan kepada hukum. Asas kebebasan berkontrak dalam melakukan suatu perjanjian merupakan bentuk dari adanya suatu kedaulatan hukum yang dipunyai oleh setiap individu dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Setiap individu menurut kepentingannya secara otonom berhak untuk melakukan perjanjian dengan individu lain atau kelompok masyarakat lainnya. Untuk teori yang ketiga yaitu tentang teori 3P. Teori ini didasarkan kepada pemikiran Scott J. Burham yang mendasarkan dalam penyusunan suatu kontrak haruslah dimulai mendasari dengan pemikiran-pemikiran sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang predictable. Predictable di sini menjelaskan bahwasanya dalam perancangan dan analisa kontrak, seorang daftar harus dapat mengamalkan atau melakukan prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi yang ada kaitannya dengan kontrak yang disusun. Yang kedua yaitu tentang provider, yaitu siap-siap terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu tentang protect of law, yang mana protect of law di sini menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum terhadap kontrak yang telah dirancang dan dianalisa sehingga dapat melindungi klien atau pelaku bisnis dari kemungkinan-kemungkinan terburuk dalam menjalankan bisnis. Jadi protect of law di sini menjelaskan bahwasannya dapat adanya suatu perlindungan hukum, yang mana perlindungan hukum ini ditujukan untuk klien atau pelaku bisnis untuk akan terjadinya suatu kemungkinan akan terjadi suatu terburuknya dalam menjalankan suatu bisnis. Untuk teori yang terakhir yaitu teori pendukung, yang mana teori pendukung ini lebih awal atau lebih dari seabad yang lalu, yaitu sekitar tahun 1861. Ahli hukum Inggris yaitu Masyhur Sir Henry Mann menerbitkan buku berjudul Ancient Law atau Hukum Kuno. Dalam bagian yang terkenal, Mann mencoba menjelaskan bagaimana hukum berevolusi selama bertahun-tahun pada masyarakat yang progresif, yaitu yang modern. Mann menunjukkan bahwa pada masyarakat seperti itu, hukum bergerak dari status ke kontrak. Maksudnya, hubungan hukum dalam masyarakat modern tidak tergantung secara khusus pada kelahiran atau kasta. Hubungan hukum itu tergantung pada perjanjian sukarela. Kontrak adalah perangkat hukum yang umumnya berkenaan dengan perjanjian sukarela. Mungkin cukup sekian penyampaian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya presentasi yang telah disampaikan oleh saudara Atik Nurhayati, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang asas, tentang sumber, tentang syarat sah dan teori terjadinya hukum kontrak dagang. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman, dan saya mewakili teman-teman kelompok yang lain mohon maaf apabila terdapat kekeliruan kata baik yang disengaja ataupun tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.